kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga dari perbincangan santai bersama Ibu Pepi Chandra tentang Mak-Yong modern. Tadi pada sesi yang kedua kita sudah sampai pada satu pemahaman bahwa Mak-Yong ini sebuah pertunjukan yang sangat fleksibel, yang bisa dimainkan panjang pendek, bisa 5 jam, bisa 45 menit, bisa 2 menit, dan kemudian Ibu Pepi dan Pak Osnizar bisa menemukan cara lain bagaimana di tengah-tengah suasana pandemi ini Mak-Yong juga berperan menjadi salah satu alternatif untuk berkesenian. Dan tadi disampaikan pada saya bahwa ini sangat fleksibel, dan selama Ramadan mereka selama 30 hari menyelenggarakan pertunjukan Mak-Yong secara intensif, dan kemudian juga diceritakan bagaimana mereka bisa membuat pertunjukan di mana saja, bisa di mobil mana, jadi bisa dilakukan dalam tempo 2 menit, 1 menit, terserah bagaimana caranya. Bagaimana ide seperti itu bisa ditemukan untuk melestarikan, katakanlah membuat Mak-Yong ini menjadi sebuah yang tidak sangat sulit untuk ditonton oleh publik. Iya toh. Jadi kami begitu ada ide, kita langsung tag. Jadi mau itu di mobil, mau itu lagi sarapan, ataupun misalnya sedang mau pergi acara keundangan. Jadi pada saat ini ada isu-isu yang lagi viral nih. Jadi di mobil kita ada, oke, nanti janjian aja. Ngomong ini ya, gitu. Langsung biasanya yang viral terakhir ini apa yang viral yang pernah dimak-yongkan ya? Ini istilahnya mak-yongkan. Isu-isu yang sedang trending topik dan yang bisa diviralkan dan bisa dimak-yongkan. Nah, ini suatu istilah yang menarik. Sesuatu yang bisa dimak-yongkan gitu ya. Iya toh, ya yang baru-baru ini kita membuat habis kita berolahraga, habis berlari, kami sarapan di kedai kopi, tiba-tiba tercetus ide, ini ada lagi viral nih yang memati-matikan mic itu. Akhirnya Bang Nizar tuh yang biasa memegang kamera, oke, ready potek katanya, oke siap, udah langsung jadi. Tapi kebanyakan isu-isu viral ini isu politik sekarang ya? Tidak juga toh. Isu sosial, ekonomi, apa saja. Tetapi sekarang berarti memainkan Mak-Yong modern ini sudah semakin simpel, semakin sederhana, dan berdua saja ada satu ratu Mak-Yong sama Awang sudah jalan ya seperti itu. Isu tinggal mencari ide-ide yang menarik saya seperti itu. Betul tuh. Bahkan bisa dimainkan dengan anak muda. Kalau memang mereka ingin kreativitas mereka itu terus mereka asah, saya rasa Mak-Yong ini tidak akan. Jadi Mak-Yongnya tinggal apa aja kalau misalnya 2 menit ini yang tinggal ratu sama Awang aja. Ratu sama Awang aja. Karena kan raja ini dia mendengarkan isu-isu terkini dari si Awang ini, karena Awang dia rajin berkeliling. Tapi kampung. bahasa Mak-Yongnya tetap dipertahankan. Tetap dengan bahasa Melayu lama, bahasa Melayu itu tidak ada keinginan misalnya ada permintaan untuk diterjemahkan, dialih bahasa atau disesuaikan dengan bahasa Indonesia modern seperti itu. Saya rasa mungkin tak usah karena hilang nanti khasnya, roh dari Mak-Yong itu sendiri adalah bahasa Melayu lama. Gitu. Iya toh. Jadi para pemirsa yang tidak terbiasa dengan bahasa Melayu harus cari kamus, cari apa ya, mencari pemahaman gitu. Iya, tapi saya rasa bahasa Melayu kita ini dikuasai juga lah toh di se-Indonesia, karena kan bahasa Melayu kan memang dari bahasa Melayu ya. Iya. Supaya bisa juga orang lain memahami bahwa inilah akar bahasa nasional kita sekarang. Iya, betul toh. Ada keinginan untuk mengajarkan Mak-Yong ini, baik Mak-Yong tradisional, mau Melayu modern, Mak-Yong virtual ke sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, supaya ada pewarisan nilai, ada kemudahan. Mungkin jangan-jangan nanti dengan Mak-Yong ini bisa melakukan pendidikan di sekolah-sekolah, misalnya mata pelajaran tertentu, seperti itu. Matematika mungkin bisa diajarkan dengan Mak-Yong, misalnya seperti itu. Betul, setuju tuh toh. Kita memang udah ada
rencana tuh untuk masuk ke sekolah-sekolah. Nah, tapi dalam situasi sekarang pandemi yang sedang melanda kita ini, akhirnya jadwal itu terhenti. Makanya dengan kita membuat Mak Yung secara virtual, yang alhamdulillah ditonton dengan banyak. Jadi inilah iya, mungkin Mak Yung virtual ini bisa dipakai sebagai medium untuk mengajarkan sejarah di sekolah-sekolah. Benar sekali. Betul. Kita berdua dialog tentang bagaimana sejarah kerajaan Riau-Lingga dulunya seperti apa. Menurut saya dapat dipakai sebagai salah satu medium untuk pendidikan sekolah-sekolah. Menarik sekali menurut saya seperti itu. Betul tuh. Nanti mungkin kita juga bisa panggil guru-guru sejarah sekolah ya toh ya. Bisa dia menjadi Awang atau tokoh bukannya awang harus tetap satu kan, mungkin dia akan menjadi tokoh yang lain. Apa yang mengajarkan, dia kan lebih paham tentang pelajaran itu, tapi betul, dia menjadi perantara untuk melakukan pendidikan seperti ini. Setuju tuh. Oke, Bu Pepi, kita sudah sampai pada sesi terakhir ini. Mungkin Pepi bisa mempraktekkan satu sesi pendek tentang Mak Yung virtual seperti apa mulanya? Tapi karena Awang tak ada, saya mohon Datuk Rida untuk bisa langsung menjadi Mak Yung. Jadi Awang ya? Jadi bisa memerankan Awang. Siap tak? Siap. Oke. Baiklah, pada waktu ketika ini, betulah yang bernama Raja Mak Yung. Awang, lain penampilan hari ini, pakai jas, pakai peci. Biasa Awang tak macam ini, Wang. Tuanku, ini hari Senin, saya ada acara highway. Saya ada tamu penting, namanya Cik Pepi. Macam jadi itu. Saya harus segar sikit. Macam itu. Kalau begitu. Di tiap pukul 9 sampai pukul 10 macam-macam cerita tuanku. Ada cerita politik, ada cerita sosial, ada cerita berkelakar-kelakar lah tiap-tiap hari seperti apa. Ada makan sedap dan lain seperti itulah tuanku. Oh macam tu. Kalau macam tu sila Awang memberikan pengumuman untuk rakyat kita. Baik tuanku, rakyat sekalian, ini ada perintah dari Ratu Mak Yung. Nontonlah highway tiap-tiap hari Senin pukul 9 sampai ke 10 siaran langsung. Semua soal kita bicarakan secara santai sambil ketawa. Gitu tuanku. Terima kasih Tok Rida. Ini suatu jadi bisa dikenal yang pendek, singkat, berdua saja ada cerita, pokoknya ada gagasan. Jadi akhirnya Mak Yung yang 5 jam itu bisa jadi 2 menit. Mak Yung yang begitu rumit dengan cerita-cerita rakyat-rakyat, kisah-kisah zaman kayangan dulu jadi seperti simple. Bisa jadi soal-soal apa? Soal harga mahal, soal bensin susah, soal gas mahal, soal ya apa sajalah, soal pakaian sekolah, pakaian seragam, semua bisa pakainya. Jadi Mak Yung menjadi sebuah medium pendidikan, medium pengantar cerita ke tengah-tengah masyarakat. Menarik sekali. Terima kasih temuan Pak Bu Pepi dan Sanggar Sanggam ini memberi kita pada ruang bahwa berkesenian itu tidaklah rumit. Berkesenian itu bisa dilakukan sepanjang kita menemukan ide. Yang penting kan pada saya ini adalah ide, gagasan-gagasan bagaimana memperkaya pemahaman, bagaimana kreativitas tidak berhenti dalam kondisi seperti apapun, dalam kondisi yang seperti ini. Oke, Bu Pepi, jadi kira-kira nanti setelah temuan-temuannya ini, apa yang akan dilakukan oleh Sanggam lagi ke depan untuk memperkaya, memperluas pemahaman masyarakat tentang kesenian Mak Yung sebagai sebuah kesenian yang sebenarnya sangat potensial dipakai sebagai medium? Ya, kita tetap
Hosen toh untuk tetap terus mempromosikan Mak Yung ini, walaupun sekarang kita tidak bisa. Ada ide untuk menyelenggarakan festival Mak Yung modern misalnya, Insya Allah, virtual misalnya, masing-masing membuat video-video pendek disemayarakan seperti itu, ada seperti itu misalnya? Rencananya memang ada toh, bahkan kami mungkin akan membuat lomba toh. Lomba, jadi mungkin kita akan buat untuk anak-anak sekolah dulu mereka sekarang belajar di rumah, nah kita asah lagi kreativitas mereka untuk bisa membuat cerita dengan tema-tema sekolah lah, pendidikan lah untuk mereka. Bagaimana bisa dipakai sebagai medium untuk pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, menggunakan Mak Yung sebagai instrumen pendidikan seperti itu. Yang lain mungkin ada gagasan-gagasan lain, atau ada Bu Pepi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dan termasuk kepada pemerintah lah, bagaimana cara agar kesenian seperti Mak Yung ini jangan sampai punah. Kita berharap pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan teruslah menjaga Mak Yung, melestarikan mereka, membantu mereka untuk bisa terus mereka menyayangi Mak Yung yang mungkin menjaga Mak Yung yang kita rasa kedepannya akan punah, tapi kami mohon berkat dari pemerintah kalau memang mereka akan membantu untuk kesenian. Jadi bukan cuma Mak Yung aja tuh, banyak kesenian-kesenian tradisional lainnya yang ada di Kepulauan Riau ini. Insya Allah bantuan dari pemerintah apa yang kita dapatkan mereka juga. BPNB kemarin kami baru bicara juga sama Pak Toto Sipto, Kepala Badan Kantor Balai Pelestarian Nilai-Nilai Budaya. Mungkin ini bahagian daripada urusan kantor Pak Toto Sipto juga untuk melakukan sesuatu yang dapat melestarikan. Iya, setuju. Mungkin kita punya kantor Badan Bahasa, yang Badan Bahasa juga mungkin bisa berperan di samping mungkin Dinas Kebudayaan. Iya, karena agak berbeda dengan daerah-daerah lain kan. Provinsi Kepulauan Riau ini salah satu provinsi yang punya Dinas Kebudayaan sendiri, terpisah dengan Dinas Pariwisata. Jadi mungkin dengan peran yang lebih besar, Dinas Kebudayaan bisa melakukan, paling tidak mendukung gagasan Bu Pepi untuk melakukan lomba-lomba, melestarikan, mencari cara-cara lain bagaimana Mak Yung modern ini bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi anak-anak muda sekarang. Mereka mencintai, mereka menggunakan seperti TikTok lah. Kalau TikTok bisa menjadi sesuatu yang fenomenal, kenapa Mak Yung modern tidak bisa seperti itu, kan juga bisa dilakukan seperti TikTok. Oke, para pemirsa sekalian, begitulah kita berbincang-bincang dengan Bu Pepi. Kita banyak mendapat inspirasi, kita banyak mendapat gagasan, dan satu semangat yang kita dapatkan dari Bu Pepi ini adalah keinginan untuk tetap berbuat dalam kondisi yang bagaimanapun dan selalu menyumbang kepada kepentingan publik, menyerang orang ramai, hal-hal yang baru, hal-hal yang. Jadi modernisasi tidak membunuh warisan sejarah, tidak membunuh warisan budaya, tidak membunuh warisan kesenian. Modernisasi memberi ruang untuk menemukan hal-hal baru. Terima kasih Bu Pepi, terima kasih para pemirsa sekalian karena telah dengan setia menonton acara ini. Dan kita berharap kita akan bertemu pada minggu yang akan datang dengan isu-isu yang lain lagi, dengan cita-cita yang lain, dengan gagasan-gagasan lain lagi. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang terakhir ini, dan kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Batin dan puncak Cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum.